some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody. Sobat Moto3, balapan di Le Mans kali ini benar-benar menjadi salah satu race paling menegangkan musim ini. Cuaca yang tidak menentu, trek basah yang licin, dan banyaknya rider yang kehilangan kontrol membuat race berlangsung seperti arena bertahan hidup. Namun di tengah kekacauan tersebut, satu nama justru tampil begitu tenang dan mencuri perhatian pedok, yaitu Veda Ega Pratama. Meski hanya finish di posisi keempat, banyak penggemar dan pengamat balap menilai inilah salah satu penampilan terbaik Veda sejauh ini. Bahkan tidak sedikit yang menyebut performa kali ini terasa seperti kemenangan tersendiri. Sejak lampu start padam, suasana race langsung terasa berbeda. Trek Le Mans yang terkenal ganas berubah semakin berbahaya karena kondisi aspal yang basah. Beberapa rider terlihat langsung kesulitan mencari grip di lap awal. Ban belakang banyak yang spin saat keluar tikungan, sementara bagian depan motor tampak sangat mudah kehilangan traksi ketika pengereman mendadak dilakukan. Situasi seperti ini biasanya menjadi mimpi buruk bagi rider muda. Sedikit saja terlalu agresif, maka crash tidak bisa dihindari. Namun, Veda tampil dengan pendekatan yang sangat berbeda. Ia tidak memulai balapan dengan terlalu memaksakan diri. Justru dari awal terlihat bahwa dirinya mencoba membaca kondisi lintasan terlebih dahulu. Cara Veda membuka throttle sangat halus, perpindahan motornya antar tikungan juga begitu lembut. Banyak penonton mungkin tidak langsung menyadari, tetapi teknik seperti inilah yang justru sangat penting di trek basah. Di saat rider lain sibuk menyerang dan akhirnya kehilangan kendali, Veda memilih menjaga ritme tetap stabil. Dan hasilnya mulai terlihat beberapa lap kemudian. Satu persatu rider mulai melakukan kesalahan. Ada yang melebar saat masuk tikungan, ada yang kehilangan grip di sektor cepat, bahkan beberapa motor KTM mengalami crash cukup parah hingga membuat yellow flag berkibar berkali-kali. Inilah yang membuat penampilan Veda terasa sangat spesial. Ketika tim-tim besar seperti KTM terus mengalami masalah dan rider-rider unggulan mulai berguguran, Veda justru melaju semakin nyaman. Ia seperti memahami karakter Le Mans dengan sangat baik. Racing line miliknya sangat bersih, titik pengereman sangat presisi, dan yang paling luar biasa adalah corneringnya terlihat begitu santai. Tidak ada gerakan motor yang liar, tidak ada body movement berlebihan, semuanya terlihat tenang namun efektif. Komentator internasional bahkan beberapa kali menyoroti bagaimana Veda mampu menjaga konsistensi di kondisi trek yang sangat sulit. Mereka menyebut bahwa gaya balap Veda kali ini jauh lebih matang dibanding beberapa seri sebelumnya. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam membaca situasi race. Dan di trek seperti Le Mans, kecerdasan balap jauh lebih penting daripada sekedar keberanian. Sobat Moto3, banyak rider datang ke Le Mans dengan mental menyerang penuh. Tetapi semakin agresif mereka di trek basah, semakin besar resiko crash yang harus ditanggung. Veda memahami hal itu. Ia tidak memaksakan overtake yang terlalu berbahaya. Namun ketika ada celah, dirinya langsung memanfaatkannya dengan sangat rapi. Teknik late braking miliknya terlihat begitu halus, terutama saat masuk tikungan sempit. Salah satu momen paling menarik terjadi ketika Hakim Danis mulai mencoba mendekati posisi Veda. Seperti yang diketahui, Hakim Danis selama ini dikenal cukup agresif dan beberapa kali tampil percaya diri saat duel melawan rider lain. Banyak penonton mengira duel keduanya akan berlangsung panas. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Hakim Danis terlihat kesulitan menemukan celah untuk menyerang Veda. Setiap kali mencoba mendekat, Veda selalu mampu menjaga racing line dengan sangat rapi. Bahkan ketika memasuki sektor teknikal yang paling berbahaya, Veda tetap terlihat santai dan tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Hal ini membuat Hakim seperti kehilangan momentum untuk menyerang. Menariknya lagi, Hakim Danis yang biasanya tampil berani justru lebih berhati-hati kali ini. Ia tampaknya sadar bahwa trek Le Mans dalam kondisi basah benar-benar tidak bisa dipaksa. Salah perhitungan sedikit saja bisa langsung berakhir di gravel pad. Karena itulah Hakim akhirnya memilih bermain aman dibanding mengambil resiko besar. Hasil akhirnya pun cukup mengejutkan, karena ia hanya mampu finish di posisi ke-10, sementara Veda tetap bertahan kuat di posisi 4 hingga garis finish. Perbedaan performa keduanya benar-benar terlihat jelas. Veda tampil lebih tenang, lebih stabil, dan jauh lebih presisi dalam mengendalikan motor. Dan inilah yang membuat banyak penggemar mulai semakin yakin bahwa Veda memiliki kualitas spesial yang jarang dimiliki rider muda lainnya. Karena itulah, banyak orang langsung teringat dengan pengakuan dari Marc Marquez beberapa waktu lalu.
Mark sendiri sebelumnya mengalami crash brutal di Le Mans dan mengakui bahwa lintasan ini sangat sulit ditaklukkan, terutama ketika kondisi cuaca berubah-ubah. Seorang Marc Marquez yang terkenal agresif dan berani saja bisa dibuat kesulitan oleh trek ini. Dan sekarang, seorang rider muda seperti Veda justru mampu tampil begitu stabil, tanpa crash, tanpa panic movement, dan tetap kompetitif hingga akhir race. Hal ini tentu menjadi perhatian besar bagi pedok. Banyak yang mulai melihat bahwa Veda memiliki kemampuan adaptasi yang sangat baik terhadap kondisi trek. Bahkan beberapa penggemar mulai menyebut gaya balap Veda kali ini mengingatkan mereka pada rider-rider top yang lebih mengutamakan kontrol dibanding agresivitas berlebihan. Karena di kondisi basah seperti ini, rider tercepat belum tentu jadi rider terbaik. Rider terbaik adalah mereka yang mampu bertahan, menjaga ritme dan tetap konsisten sampai finish. Dan itulah yang berhasil dilakukan Veda. Semakin race berjalan, rasa percaya diri Veda juga terlihat semakin meningkat. Ia mulai lebih berani membuka throttle di sektor lurus, namun tetap menjaga kestabilan saat masuk tikungan. Kombinasi antara keberanian dan kontrol inilah yang membuat performanya begitu enak ditonton. Yang menarik, meski berada di tekanan besar, ekspresi Veda setelah race justru terlihat sangat tenang. Seolah dirinya tahu bahwa apa yang ia lakukan hari ini adalah sebuah langkah besar dalam perjalanan kariernya. Finish keempat di lintasan seperti Le Mans bukan hasil biasa. Ini adalah bukti bahwa dirinya mampu bersaing di level tinggi, bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun. Terima kasih luar biasa untuk kalian semua yang sudah setia menonton sampai detik terakhir di channel Veda Ega Pratama atau yang kita kenal dengan VDPM Moto. Kalian bukan sekedar penonton, kalian adalah bagian dari perjalanan besar menuju mimpi. Dari nol, dari Indonesia menuju panggung dunia. Kita kawal bersama setiap tikungan, setiap overtake, dan setiap kemenangan yang akan datang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, penuh semangat, penuh perjuangan, dan penuh adrenalin, jangan lupa untuk tekan tombol like sekarang juga. Subscribe channel ini dan jadilah saksi lahirnya bintang besar dari tanah air. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu setiap update terbaru, setiap kabar panas, dan setiap momen bersejarah dari perjalanan Veda Ega Pratama menuju MotoGP. Tulis juga di kolom komentar, kalian dari mana dan seberapa besar dukungan kalian untuk Veda. Kita bangun komunitas solid, komunitas yang percaya bahwa pembalap Indonesia bisa mendunia. Terus dukung, terus gas, dan jangan pernah berhenti percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kencang, tetap fokus, dan tetap satu aspal. VDPM Moto, gaspol sampai dunia mengenal Indonesia. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day.